berguna bagi kita semua. Ada pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Karena saya disayang, perkenalkan, nama saya Wahyu Demiando Gultom dari kelas 8D. Pertama-tama kita pantas mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita masih dapat melakukan berbagai kegiatan meskipun dalam masa sulit, masa pandemi COVID-19 ini. Yang saya hormati Suster Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Juri, dan Bapak Ibu Guru serta staf pegawai SMP Asisi Siantar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang kisah perjalanan hidup Santo Fransiskus Asisi. Fransiskus lahir pada tanggal 5 Juli 1181 di kota Asisi, Italia. Ayahnya bernama Pietro Bernardone yang merupakan seorang pedagang kain kaya raya, dan ibunya bernama Donna Pica. Pada masa kecilnya, Fransiskus lebih suka bersenang-senang dan menghamburkan uang ayahnya daripada belajar. Pada usianya yang ke-20 tahun, ia ikut berperang melawan Perugia. Namun, ia tertangkap dan disekap selama 1 tahun. Saat di penjara, ia jatuh sakit. Pada saat itulah, ia mulai mendekatkan diri pada Tuhan. Setelah dibebaskan dari penjara, ia mendapat mimpi yang aneh dan juga mendengar suara, "Layanilah majikan, bukan pelayan." Kemudian Fransiskus memutuskan untuk hidup miskin. Ia pergi ke Roma untuk menukarkan jubahnya kepada seorang pengemis, dan seharian ia mengemis. Uang hasil mengemisnya itu ia masukkan ke dalam kotak persembahan bagi orang miskin di makam para rasul. Kemudian pada suatu hari ketika sedang berdoa di gereja San Damiano, ia mendengar suara, "Fransiskus, perbaikilah gerejaku yang hampir roboh." Kemudian ia pergi menjual setumpuk kain milik ayahnya dan juga menjual kudanya. Uang hasil menjual kain itu dan juga menjual kudanya itu ia gunakan untuk membeli bahan-bahan guna untuk membangun gereja San Damiano yang hampir roboh itu. Ia pulang ke rumah tanpa sepeser pun uang di sakunya. Ayahnya Pietro marah sekali. Ia mengurung Fransiskus di kamar. Namun dengan bantuan ibunya, Fransiskus berhasil melarikan diri. Ia pergi ke Uskup Guido yang pada saat itu adalah uskup di kota Asisi. Ayahnya mengejarnya, dan ayahnya mengancam jika Fransiskus tidak ikut dengannya, ia tidak akan mengakui Fransiskus sebagai anaknya, dan harta warisan sepeser pun tidak akan diberikan kepada Fransiskus. Mendengar itu, Fransiskus malah melepaskan jubah yang dipakainya. Sejak saat itu, Fransiskus mulai mengunjungi rumah sakit, melayani orang sakit, dan lain sebagainya. Hingga pada tahun 1209, Paus memberikan restu kepada Fransiskus untuk mendirikan Orde Fransiskan yang sesuai dengan keadaan hidup mereka, yaitu berdasarkan keseluruhan. Dalam hidupnya, Fransiskus juga mengalami banyak keajaiban, di mana ia pernah menghadiri sekawanan burung yang mengganggu upacara gereja. Ia juga pernah berkhotbah kepada burung. Fransiskus juga pernah menjinakkan seekor serigala gubi. Fransiskus juga menerima stigmata. Pada tahun 1224, saat sedang bermeditasi di Mount Alvernia di Apenies, ia menerima stigmata yang secara periodik berdarah selama 2 tahun sisa hidupnya. Fransiskus berusaha menyembunyikannya dari penglihatan orang lain. Mujizat itu memiliki peringatan terpisah, yaitu pada tanggal 17 September. Kemudian Bapak Fransiskus dijemput pada tahun 1226 pada tanggal 3 Oktober. Kemudian para pengikutnya melanjutkan karya cintanya dengan semangat cinta kasih dan kerinduan untuk memanggil semua orang menjadi pengikut Kristus yang sejati. Itulah tadi tentang cerita kisah perjalanan hidup Santo Fransiskus. Burung Irian, burung cendrawasih, sekian dan terima kasih.